Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica episode 35 Aktivitas yang tertunda. Pesawat sudah mendarat dengan sempurna di landasan yang sudah tersedia. Sudah tiba di sebuah negara X yang dituju. Hanafi datang ke negara X ini hanya untuk menghadiri undangan resepsi pernikahan teman masa kecilnya. Namanya Raihan. Mereka teman sekolah sekaligus tetangga dekat Hanafi saat di rumah lamanya. Tetapi ketika Hanafi memutuskan untuk pindah rumah pun komunikasi dengan Raihan tetap berjalan dengan baik. Sebenarnya Raihan dan sang istri menetap dan tinggal di satu kota yang sama dengan Hanafi. Pernikahannya pun sudah digelar 1 minggu yang lalu. Tapi dia memilih untuk mengadakan resepsi pernikahan di negara X tersebut. Negara yang terkenal akan keindahannya. Banyak orang yang bilang bahwa negara X adalah negara orang yang dimabuk cinta. Ketika Hanafi menerima undangannya pun, ia bergumam dalam hati. Kenapa harus resepsi di tempat yang jauh sekali sih? Seperti tidak ada gedung saja di negara ini. Mungkin mereka sekalian akan bulan madu di sana. Aku malas sekali, Chris yang akan menghadirinya. Dilemparkannya undangan itu di meja kerja Hanafi. Matanya kini terpejam dan bersandar di kursi kerjanya. Tapi sesaat kemudian, dia sudah meraih undangan itu lagi, memandangnya. Dan sekarang bibirnya sudah menunjukkan seringai tipis. Bulan madu ya? Hihi, aku akan pergi ke sana bersama istriku, Insa. Dan itulah awal mula Hanafi dan Insa bisa sampai di negara X tersebut. Resepsi pernikahan digelar di sore hari, tepat di jam 07.30 pagi mereka sudah tiba di sana. Sesuai dengan perintah sang tuan muda, kini Chris sudah turun dikawal khusus oleh beberapa bodyguard yang sudah standby di bandara. Juga kawalan para polisi negara X tersebut mengiringi sampai pada sebuah villa yang sudah disiapkan oleh Raihan untuk Hanafi. Mengetahui temannya yang satu ini adalah orang penting yang berpengaruh, Raihan secara khusus menyiapkan villa mewah dan juga kawalan ketat dari para bodyguard suruhannya. Dia sangat menanti-nantikan kehadiran Hanafi yang tentu akan menjadi pusat perhatian di resepsinya. Tentu karena pesta pernikahannya tak luput dari para awak media yang hadir yang akan meliput secara khusus berjalannya acara. Resepsinya akan menjadi berita yang fenomenal jika dihadiri juga oleh sang tuan muda Wijaya Group itu. Syukurlah kau benar-benar hadir untuk resepsiku. Kau memang teman terbaikku. Di sela-sela kesibukanmu pun kau menyempatkan hadir di negara X ini untukku. Gumam Raihan pelan, sesaat setelah dia menerima telepon dari para anak buahnya yang menyiapkan villa khusus untuk Hanafi. Mereka memberikan laporan pada saat Hanafi tiba di sana. Tanpa mereka sadari, yang mendapat perlakuan khusus dari Raihan adalah Chris, bukan Hanafi. Sementara Hanafi, sang tuan muda, kini tengah menggeliat di bawah selimut, masih di kamar dalam pesawat pribadi miliknya. Sudah 1 jam lamanya setelah pesawat mendarat dengan sempurna, dua sejoli ini masih tertidur pulas dalam kamar mewahnya. Pesawat sudah terparkir rapi di tempat khusus sebuah bandara yang sudah disewa Hanafi. Mesin pesawat pun masih setia dinyalakan. Para awak pesawat juga masih lengkap berada di dalamnya, siap sedia jika sang tuan membutuhkan sesuatu dan menunggu perintah selanjutnya dari tuan muda. Chris pun sebelum keluar pesawat berpesan untuk jangan membangunkan tuan muda dan berpesan pula agar tak ada satu awak pesawat pun yang beranjak dari tugasnya sebelum tuan muda benar-benar keluar dari pesawat. Hanafi menatap jam di dinding kamar. Astaga, sudah lama rupanya aku tertidur. Pesawat pasti sudah mendarat sekarang. Chris pasti juga sudah pergi. Perlahan Hanafi turun dari tempat tidur, berusaha tak menghasilkan suara apapun, karena yang di bawah selimut sana masih tertidur pulas. Hanafi membetulkan selimut Insa yang sudah separuh menutupi wajahnya. Diturunkan selimut itu sampai bawah lehernya, lalu dikecup lembut kening istrinya itu. Hanafi pun keluar dari kamarnya. Terlihat ada 2 orang lelaki duduk di depan pintu kamar
di depan pintu kamarnya, yang seketika langsung terkaget melihat Hanafi sudah berdiri di sampingnya tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Kedua lelaki itu pun langsung terbangun dan menunduk dalam pada Hanafi. "Maafkan kami, Tuan." "Tak apa, terima kasih. Kalian pasti lelah." "Tidak, Tuan, maafkan kami." "Baiklah, bawakan aku 2 sandwich dengan isian daging panggang dan buah segar. Perutku lapar sekali." "Baik, Tuan, kami akan segera siapkan," jawab mereka berdua bersamaan. "Apakah ada lagi yang Tuan butuhkan?" "Tidak ada, bawakan nanti ke kamar ya." Kedua lelaki itu menundukkan kepala, lalu beranjak dengan langkah mundur. Tetapi baru beberapa langkah, Hanafi berkata lagi, "Oh iya, tunggu." "Iya, Tuan." Seketika berhenti dan menatap Hanafi sekilas. "Apa Chris sudah meninggalkan bandara?" "Iya, Tuan. Tuan Chris sudah meninggalkan bandara 1 jam yang lalu." "Dengan siapa dia pergi?" Menjawab dengan datar. Padahal di pikiran Hanafi, ia cukup kaget karena sudah 1 jam yang lalu pesawat mendarat, tapi dia baru terbangun dari tidurnya. "Sudah 1 jam ya? Pesawat tiba lebih cepat dari yang aku kira." "Tuan Chris dijemput oleh beberapa orang. Mereka bilang utusan dari Tuan Raihan." Menjawab sambil memberikan instruksi pada temannya untuk segera meninggalkannya dan menyiapkan makanan untuk Hanafi. Lalu, Tuan Chris dibawa dengan sebuah mobil berwarna putih. Juga ada beberapa mobil iring-iringan dari polisi setempat yang mengawal Tuan Chris. "Apa Raihan juga datang?" "Tidak, Tuan, kami tak bertemu dengan beliau sama sekali." "Haha." Tiba-tiba tawanya pecah sambil memasuki kamarnya lagi. Lelaki tersebut mengangguk pelan saat Hanafi memasuki lagi kamarnya, lalu menggeleng-geleng heran dan berdiri lagi di depan pintu kamar. "Aku tidak mengerti dengan tingkah laku orang kaya seperti Tuan Muda. Tingkahnya kadang aneh. Apa yang lucu dari perkataanku sampai-sampai Tuan Muda terpingkal seperti tadi?" Suara hati si lelaki sambil mengusap-ngusap keringat di keningnya yang mengucur dari Hanafi mengagetkannya tadi. Hanafi menutup pintu kamar dan berusaha meredam suara tawanya, menyisakan sebuah senyuman lebar di bibirnya sambil menutupinya dengan kedua tangannya. Rei, kau sampai mempersiapkan semua itu untuk menyambut pengawalku. Sungguh geli sekali mendengarnya. Lagi pula, kau yang memberiku ide untuk membawa istriku, Bulan Madu, lewat undanganmu itu." Masih dengan senyum yang merekah, kini Hanafi mendekati Insa yang masih tertidur pulas di bawah selimutnya, mengusap-ngusap rambut yang sedikit basah dengan lembut. Insa pun perlahan membuka matanya dan tersenyum kepada Hanafi yang ada di sampingnya mengusap-ngusap rambutnya. Hanafi yang pikirannya masih fokus dengan kata-kata Bulan Madu, tanpa sadar langsung habis bibir Insa yang baru saja terbangun. Entah kenapa, pikirannya melayang terbang kemana-mana, membayangkan makna Bulan Madu versi seorang lelaki. Insa pun kelakapan menerima perlakuan tiba-tiba Hanafi, tapi ia tak menolaknya dan membiarkan Hanafi yang kini malah berada di atas tubuhnya memeluknya erat. Tok tok tok, suara ketukan pintu. Keduanya terlonjak kaget mendengar ketukan pintu itu dan menghentikan aktivitas yang mulai memanas itu. Hanafi turun dari tubuh Insa dan mendengus kesal. "Siapa mesan?" "Aku pesan sandwich tadi karena aku merasa lapar, tapi mereka malah mengganggu acaraku." Menyesal karena tadi sudah memesan makanan yang bahkan sudah siap lebih cepat dari perkiraannya. Insa hanya terdiam dan tertawa pelan menutupi wajahnya dengan bantal. "Masuk." Seorang pramugari pun masuk dan membawakan nampan berisi 2 buah sandwich dan beberapa potongan buah segar. Hanafi memberikan isyarat agar pramugari itu segera pergi. Dia pun mengerti dan segera meninggalkan kamar dengan anggukan pelan. "Aku tidak jadi lapar." "Loh, kenapa Masan? Bukannya tadi bilang lapar ya?" Sudah memindahkan bantal dari wajahnya. "Aku sudah tidak berselera." "Kenapa memangnya, Mas?" Sudah memandang Hanafi dengan wajah penasaran. "Karena aku lebih berselera dengan tubuhmu sekarang." Sudah menyeringai memandang Insa. Beberapa detik kemudian,
menyergap dan meneruskan lagi aktivitas yang tertunda tadi. Ya ampun, kenapa memulai lagi? Bisa-bisa aku tak kuat berdiri nanti. Insa. Bersambung.